berdoa, ucap syukur akan apa yang sudah Tuhan beri buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, mengucap syukur untuk semua yang sudah Kau berikan buat kami. Mengucap syukur untuk segala yang sudah Kau berikan buat kami. Kami boleh ada sampai saat ini, Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu. Engkaulah Tuhan yang menjadi perisai kehidupan kami. Engkaulah yang menjadi andalan untuk hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sungguh baik. Engkau Tuhan yang sangat baik. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami
Selamat pagi, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama untuk memulai pembelajaran tentang firman Tuhan. Kita akan terlebih dahulu berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati hidup kami sepanjang waktu ini. Kalau kami mencoba menghitung, semuanya itu tidaklah bisa kami hitung. Terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu luas. Kau memberikan apa yang kami miliki, berkat yang bahkan tidak terpikir. Kami mengucap syukur. Dan hari ini kami rindu untuk kembali mempersembahkan hati kami sepenuhnya kepadamu. Berbicaralah Tuhan. Kami tahu kami lemah, tetapi kuasa-Mu menguatkan kami. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada satu cerita yang sangat menarik. Suatu hari ada sebuah gereja dan di dalamnya itu ada banyak di sebuah pasturan gitu ya, sebuah seminari. Ada chapel di situ. Lalu kemudian suatu saat si pastor ini sedang sama-sama berkumpul untuk berdoa. Tiba-tiba muncullah seekor binatang yang tidak diharapkan datang di dalam perhimpunan para rohaniawan itu. Lalu kemudian dia dirasa mengganggu. Lalu kemudian si kepala pastor ini mengambil tali, lalu kemudian mengikat lehernya dan dibawa keluar. Karena dia sudah diusir berkali-kali tetap masuk, Akhirnya dibawa keluarlah dia dengan diberikan tali di lehernya. Lalu setelah itu diikatlah tali itu di tiang bendera. Bukan digantung ya, tapi diikat talinya panjang-panjang gitu di tiang bendera supaya dia tidak mengganggu selama jam ibadah para pastor itu. Ternyata binatang itu, si kucing, ya kan, si manis ini, ternyata setiap pagi, setiap jam ibadah pagi itu selalu aja datang ke sana, kemudian ikut masuk di dalam ruangan chapel, lalu kemudian menyusup di antara kaki-kaki para pastor, yang itu pasti mengganggu. Jadi hampir setiap pagi si kepala pastor ini ngambil tali, lalu kemudian mengikat lehernya dan dibawalah si kucing ini di bawah tiang bendera di depan chapel itu. Itu berlangsung selama berbulan-bulan. Si kucing ini selalu datang dengan setia. Sepertinya dia mau beribadah gitu ya. Sepertinya si kucing ini menikmati perhimpunan itu. Dan menariknya setelah beberapa waktu itu menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi sebuah kebiasaan di mana para pastor yang lain pada akhirnya bukan kepala pastor lagi yang mengerjakan tugas itu, tapi pastor-pastor yang lain. Akhirnya si kepala pastor itu meninggal. Dilanjutkan sama si pastor-pastor yang lain. Cerita pekerjaan untuk mengikat kucing itu. Akhirnya kucing itu mati beberapa waktu kemudian. Akhirnya yang dilakukan adalah para pastor yang lain mencari kucing yang lain untuk diikat di tempat itu setiap kali jam ibadah pagi dimulai. Lama-lama setelah para pastor itu sudah tidak ada di situ, diganti pastor-pastor yang baru, menjadi ritual. Akhirnya setiap kali jam ibadah pagi selalu ada ritual mengikat kucing di bawah di bawah tiang bendera. Akhirnya menjadi ritual. Orang tidak lagi bertanya kenapa toh kucingnya ditaruh di situ. Tidak ada yang nanya gitu. Yang penting ritualnya begitu, ya udah jalan aja. Apa yang namanya ritual, apa yang namanya kebiasaan, kadang itu tidak pernah orang berpikir kenapa kok itu dilakukan. Orang tidak pernah menanyakan lagi apa sih sebetulnya awalnya itu kenapa kok bisa begitu, sehingga orang tidak berani untuk mengubah kebiasaan karena takut apa? Takut kualat, takut apa lagi? Takut hukuman. Saudaraku yang terkasih, ada satu orang raja yang sangat luar biasa yang mereformasi peribadahan orang Israel, tercatat sebagai raja yang hebat. Mari kita membuka bersama di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan.
Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia, anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapak leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan dan tidak menyimpang daripada mengikuti dia. Ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, dia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Hizkia adalah seorang raja yang menarik. Kenapa? Karena dia adalah seorang raja yang berani. Dia adalah orang yang memulai pemerintahannya dengan reformasi besar-besaran dalam bidang spiritualitas, dalam bidang agama. Tindakannya itu sangat radikal. Bahkan dalam sebuah penelitian arkeologi diceritakan ketika Hizkia menghancurkan semua bukit-bukit pengorbanan tiang-tiang berhala itu, dia memakai tentaranya. Ada peninggalan-peninggalan tentang bekas-bekas tombak, ujung mata tombak di situ, mata panah di situ, sebagai tanda bahwa Hizkia itu melakukan segala sesuatu itu dengan sepenuh hati. Dia punya kekuasaan dan dia memaksa orang Israel untuk menghancurkan apa yang sudah selama ini mereka kerjakan. Menarik, dia masih berumur 25 tahun. Dan menariknya lagi, dia adalah anak Ahaz. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-16, diceritakan tentang Ahaz. Ahaz adalah seorang raja yang karena takut diserang, dia mau bersekutu dengan raja dari Asyur kalau tidak salah. Dan dia bahkan berani untuk merombak isi bait Allah demi supaya dia diterima oleh Raja Asyur. Dan Ahaz dicatat oleh Alkitab di dalam 2 Raja-Raja 16 tadi, dia adalah raja yang memberikan korban. Bahkan sampai ke pohon-pohon yang rimbun pun ceritanya dia memberikan korban. Hizkia melihat itu loh dari kecil. Dia melihat bagaimana ayahnya menyembah berbagai macam Allah yang ada di sekitarnya. Tapi ternyata Hizkia tidak terpengaruh dengan itu. Justru ketika tampuk pemerintahan dia pegang, hal pertama yang dia mau kerjakan adalah dia mereformasi keagamaan. Itu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Dia menyingkirkan semua yang berbau berhala di situ. Mari kita lihat sama-sama di ayat yang keempat. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala. Serius dia mengerjakannya. Ketika kita mencoba membaca ini, mungkin kita kurang begitu mengerti kenapa ya kok bisa orang Israel menyembah berhala. Apakah mereka sudah tidak lagi pergi ke bait Allah untuk beribadah? Masih. Mereka masih pergi untuk beribadah. Mereka masih pergi ke bait Allah. Tetapi di samping bait Allah, mereka juga memberikan pengorbanan kepada oknum-oknum Allah-Allah yang lain yang menjadi penguasa-penguasa besar saat itu. Ada bukit pengorbanan. Bukit pengorbanan itu ada imam-imamnya dan mereka mengerjakan ada ritualnya. Lalu kemudian ada namanya tiang-tiang berhala. Zaman dulu ketika orang itu dilindungi oleh negara yang lebih besar, pasti kepercayaan dari negara yang lebih besar itu akan mengintervensi ke dalam negara yang lebih kecil itu, yang lebih lemah. Yang ketika kita minta tolong, dia cuma tidak bilang, saya bisa tolong kamu, tapi tolong, Allahku juga kamu akui dong. Ayo disembah. Sehingga akhirnya orang-orang Israel pun menyembah kepada berbagai macam berhala itu. Tapi hal yang paling menarik kalau kita melihat sama-sama, nggak cuma bukit pengorbanan, nggak cuma tugu berhala, nggak cuma tiang-tiang berhala, tapi juga apa?
Ular tembaga yang dibuat Musa. Ini hal yang sangat menarik loh kalau kita lihat sama-sama ya. Ular tembaga yang dibuat Musa. Ya, sebab waktu itu orang Israel memang masih membakar korban bagi Allah, bagi ular itu yang namanya disebut dengan Nehustan. Nehustan dari bahasa aslinya yang artinya ular. Nehustan itu adalah satu tongkat yang ada bentuk wujudnya ular tembaga. Saudaraku yang terkasih, mungkin nanti bisa dicari, di searching di Google ya. Kira-kira Nehustan bentuknya tuh kayak apa? Ada berbagai macam bentuk yang diperkirakan. Kalau ada yang pernah pergi ke Israel, di Bukit Nebo itu ada sebuah patung yang sangat besar. Kalau saya lihat di gambar itu, patung yang sangat besar, gambarnya tongkat dengan ular. Apakah seperti itu bentuknya? Secara persis mungkin tidak, karena tidak pernah diketemukan lagi. Sudah dihancurkan oleh si Hizkia ini. Hizkia bahkan menghancurkan ular tembaga itu. Saya berpikir berani sekali dia. Ular tembaga itu punya nilai historis yang sangat luar biasa, terutama dalam hal iman. Bagi orang-orang Israel ketika dalam perjalanan Eksodus dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, ular tembaga itu memiliki makna religius yang sangat kuat, spiritualnya kuat. Maka tidak heran kalau dia disakralkan. Maka tidak heran kalau orang-orang yang pada saat itu ada di Israel, ada di Yehuda, dia membakar korban bagi ular itu. Ada sebetulnya ada penyimpangan yang sangat luar biasa sebetulnya. Tapi kita tidak bisa mengatakan langsung, wah itu salah, harusnya tidak boleh menyembah itu. Tunggu, permasalahannya kenapa kok disembah? Permasalahannya kenapa kok sampai itu disembah? Pasti ada sesuatu. Saya bilang tadi ada nilai historis. Tapi rasanya tidak adil kalau kita hanya sekedar menghakimi seperti itu aja. Mari kita buka sama-sama latar belakangnya. Di dalam Bilangan pasal yang ke-21, Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang keempat, inilah kisah di balik ular tembaga atau Nehustan itu. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, Bilangan 21 ayat 4-9, setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan makanan hambar ini telah membuat kami muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang yang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Keren ya. Menurut saya ini adalah cerita yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin ular tembaga punya nilai sakti, nilai yang sangat luar biasa itu. Bagaimana mungkin ular tembaga yang barang mati ternyata dia memiliki khasiat yang sebesar itu. Kalau kita melihat seperti ini, tidak heran kalau ular tembaga itu disakralkan. Bayangkan saja mereka yang sudah setengah mati digigit ular di padang gurun waktu itu. Kita tahu kalau kita kadang-kadang yang punya wifi ini suka nonton channel National Geographic Wild, kita akan lihat bahwa di situ ada di setiap padang gurun, di setiap padang pasir itu selalu ada binatang-binatang yang berbisa dan bisanya jauh lebih banyak dibandingkan dengan bisa ular-ular yang ada di hutan. Kenapa? Untuk bertahan hidup itu bisa itu.
ular tedung itu keluar. Ular tedung saya bayangkan kalau saya melihatnya mungkin seperti ular deriknya Amerika ya, yang ketika dia berjalan, dia terancam, dia bunyikan suara dari ekornya, gitu ya, kayak ada icik-iciknya anak kecil, cik. Dan itu sangat berbisa. Bayangkan banyak orang mati, mereka terteror oleh ular. Ngeri banget ya. Saya tidak bisa bayangkan lagi tidur tiba-tiba dirembeti ular. Itu sesuatu yang sangat mengerikan. Dan tiba-tiba digigit, tidak sempat berteriak, mati dia. Tiba-tiba ketika mereka berteriak kepada Tuhan, Tuhan berkata, Musa, buatlah sebuah replika ular, taruh di atas. Orang yang memandangnya akan hidup. Wah, cuma memandang, hidup. Betapa indahnya, luar biasa kan. Lagi sakit, tidak bisa kemana-mana, tergigit ular di antara hidup dan mati, demam. Memandang ular dan demamnya hilang. Menurut saya khasiatnya luar biasa, bukan? Maka tidak heran ketika kita membaca di ayat ini, Nehustan masih menjadi sesembahan. Sejarahnya itu sudah luar biasa banget gitu. Mirip seperti cerita pastor yang tadi. Kucing masih diikat di tiang, walaupun sudah tidak tahu manfaatnya apa, ya kan? Tetapi tetap diikat di situ. Kenapa? Ritual. Engko nek ora dilakukan, pamali katanya. Nanti akan terjadi sesuatu yang buruk. Tidak lagi mengerti kenapa ditaruh di situ. Perlu nggak dirubah? Orang Israel tidak, terus menyembah itu, dan Hizkia gerah dengan itu. Yang pertama dia lakukan adalah menghancurkan semua termasuk ular itu. Walaupun ular itu punya fungsi rohani yang cukup besar menurut saya. Pernah dipakai Allah untuk menyembuhkan orang Israel. Pernah dipakai Allah. Saya bayangkan setelah acara wabah ular itu selesai, saya yakin ular lembaga itu cuma sekedar patung. Dan tidak ada khasiatnya sama sekali. Pekerjaan sudah selesai. Cuma sekedar patung. Cuma yang jadi masalah akhirnya itu menjadi disakralkan. Saudaraku yang terkasih, Hizkia gerah dengan itu dan kemudian dia akhirnya dengan berani menyingkirkan apa yang menjadi sesembahan. Sekalipun itu punya nilai rohani, disingkirkan oleh dia. Karena dia merasa tidak lagi ini benar. Aku hanya mau berpaut kepada Allah. Dikatakan di ayat kelima, dicatat oleh penulis raja-raja. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Catat baik-baik tentang Hizkia ini. Ini adalah seorang raja yang tidak main-main dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Hizkia tidak takut dengan orang-orang Asyur. Dia bahkan memberontak. Dia tidak takut dengan orang-orang yang mungkin selama ini mencari penghidupan dari penyembahan itu. Saudara tahu ketika sebuah tempat menjadi ritual, menjadi tempat perziarahan, itu pasti ada nilai ekonomi di situ. Perputaran uangnya ada. Dari imam-imamnya, pendeta-pendetanya yang mengerjakan ritual, sampai kepada orang-orang yang menjual replika atau kebutuhan ibadah. Dia tidak takut dengan itu. Dia paksa orang Israel, kamu harus kembali kepada Allah. Kamu tidak bisa terus mensakralkan itu tidak benar dan Tuhan tidak suka. Dan itu adalah hal yang luar biasa menurut saya. Hizkia ingin belajar hidup hanya memandang kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang harus menempati tempat tertinggi dan terutama. Saudara yang terkasih, kalau kita coba renungkan, refleksikan dalam hidup kita. Banyak juga sih hal-hal yang seringkali menjadi nehustan-nehustan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang dulu punya memori yang positif, akhirnya menjadi berhala. Berhala itu apa sih? Kalau mencoba mencari di kamus, berhala itu adalah sesuatu yang disembah. Segala sesuatu yang disakralkan. Segala sesuatu yang ditempatkan sebagai tempat yang paling tinggi. Itu berhala di luar Tuhan. Kalau kita melihat seperti itu, coba kita pikir. Saya sudah melakukan itu enggak ya? Mungkin kita berkata, tidak, saya tidak pernah menyembah patung kok. Di rumah saya tidak ada patung.
patung apapun tidak ada. Sampai patung kucing pun saya tidak punya. Saya tidak punya patung kucing dalam bentuk apapun, ya kan? Katanya kan tidak boleh menggambarkan semuanya, kan? Kalau kita membaca di dalam 10 hukum Allah, tidak boleh menggambarkan semuanya. Tidak usah membuat patung, gambar aja nggak boleh, katanya ditaruh di dinding. Ya, oke deh. Nggak. Saya juga tidak memberhalakan apa-apa. Saya tidak pernah memberikan hiu di depan pohon saya, di depan itu. Saya tahu di situ ada penunggunya. Mungkin kita berkata begitu di depan, kita kasih yuk. Saya tidak pernah melakukan itu. Ke kuburanku saya juga nggak pernah kok untuk berdoa. Oke, pertanyaannya, apakah ada hal yang lain yang bisa menggeser posisi Allah dari hati kita? Saya kasih contoh seperti ini. Contoh kecil yang sangat-sangat ada di kehidupan kita. Kita tuh suka cocok dengan kita orang Kristen ya. Kita suka cocok dengan pengajaran hamba-hamba Tuhan tertentu, betul ya? Mengidolakan hamba Tuhan tertentu. Wah, kalau dia yang khotbah, ya ampun, hati saya tersentuh. Saya sampai ke dalam hati saya bercucuran air mata. Keren hamba Tuhan itu. Khotbahnya dia luar biasa. Doanya dia cespleng. Padahal kalau kita berpikir soal cespleng, itu berarti sesuai kebutuhan kita, betul ya? Apa yang disebut cespleng itu selalu kaitannya adalah kebutuhan kita terpenuhi. Saya pengennya pekerjaan, saya didoakan. Beberapa saat kemudian dapat pekerjaan, cespleng katanya. Wah, itu dongannya cespleng loh. Gitu ya. Beda dengan seorang hamba Tuhan yang mendoakan saudara bertahun-tahun, berbulan-bulan supaya saudara mendapat pekerjaan dan gak dapat. Saudara akan bilang, donga murah mandi, gitu kan. Cespleng itu apa? Kalau kebutuhan kita dicukupi dalam waktu dekat. Itu indikator cespleng biasanya. Wah, itu hamba Tuhan keren, luar biasa, ya ampun. Aduh, kalau tidak ada dia, saya mungkin akan seperti ini. Setiap kali ketika kita menghadapi banyak masalah, mungkin kita datang kepada dia karena dia adalah teman kita, lalu kemudian kita ngobrol dan dia mendoakan kita. Cespleng loh, doaku langsung dijawab, keren kan? Setiap kali kita ada masalah, cespleng loh, kayak gini lagi. Akhirnya kita mengidolakan dia. Kalau pas kita sakit, kalau tidak didoakan dia tuh rasanya tuh tidak mantep loh. Bener. Ada orang-orang tertentu ya kayak gitu. Kalau tidak didoakan dia tuh tidak mantep. Kenapa? Kayak dia tidak bisa. Saudaraku yang terkasih, tunggu. Mari kita coba berpikir. Jangan-jangan sudah ada bau-bau berhala di situ. Sudah ada bau-bau berhala di situ. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kita sudah tidak lagi mencari Tuhan, tapi kita lebih percaya pada pendeta itu. Padahal pendeta itu bisa berdoa, dan doanya kebetulan sesuai dengan kebutuhan kita. Dari siapa dia memperoleh itu? Inspirasinya dari siapa? Allah. Tapi kita memuja apa yang ada di depan kita yang terlihat itu, dan kita melupakan siapa yang bekerja di balik itu. Seperti halnya orang Israel, Nehushtannya yang disembah, tapi mereka menduakan Allah. Ironi kan? Tapi seringkali kita melakukannya. Jangan-jangan tidak cuma pendeta, gereja juga sama. Saya ke gereja A, gereja B, sama aja. Saudara yang terkasih, berhati-hatilah dan waspadalah. Waspadalah. Itu kita bicara masalah spiritualitas. Ada mungkin bicara yang lain. Sekarang ini kita banyak bergantung dengan teknologi, betul ya? Ketika kita menggerakkan roda perekonomian, teknologi berbicara. Ketika kita menerima pendidikan, teknologi berbicara. Kita bicara tentang kesehatan, teknologi berbicara. Semuanya, hampir teknologi selalu ada di tengah-tengah kita. Kalau kita tidak bisa teknologi saja, rasanya tuh sudah frustrasi, piye ki kok kayak gini. Tapi seringkali akhirnya manusia hanya bergantung kepada teknologi dalam banyak hal. Tapi dia lupa bergantung kepada Allah. Ketika dia mengalami pergumulan yang berat, kayaknya nih harus dicari di Google deh. Kayak gini aku udah pernah ngalami kayak gini. Coba kita cari di Google. Padahal saudara tahu, ketika kita bermedia sosial, belum tentu apa yang dikatakan di media sosial itu betul. 50-50. Banyak yang cuma hoax, banyak yang cuma asal orang posting aja. Banyak sangat-sangat subjektif, belum tentu itu betul. Tapi saking kita percaya ini yang betul, jawaban doa kita adalah Google. Jawaban doa kita tuh di Google, bukan pada Tuhan. Aduh, kalau sudah seperti itu,
Hati-hati. Ini sudah kadarnya udah berbahaya nih. Jangan-jangan inilah adalah berhala yang baru. Siapapun bisa jadi berhala, apapun bisa jadi berhala. Bahkan diri kita pun bisa menjadi berhala. Apalagi di masa sulit seperti sekarang ini. Mari kita pikirkan di mana tempat Allah. Saya tertarik dengan satu lagu. Lagu ini dituliskan, dinyanyikan oleh sebuah grup vokal, dan lagu ini mengatakan seperti ini. Bukan berkat yang kurindukan, tetapi Kau Tuhan. Bukan kesembuhan yang terutama, tetapi Kau Tuhan. Asal ku dapat dirimu ya Tuhan, itu berarti ku dapat segala-galanya. Asal ku hidup bersamamu Tuhan, ku yakin itu yang terindah. Penulis lagu ini mau mengatakan, Tuhanlah sumber segala sesuatu. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini, kekhawatiran, dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kita mungkin harus berjuang bertahan hidup, tidak cuma bertahan secara ekonomi, secara kesehatan, dalam setiap langkah kita. Kepada siapa kita bergantung? Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja ini, Hizkia mau mengatakan kepada kita, aku udah bergantung pada Tuhan loh. Aku sudah singkirkan semua dan aku mau fokus kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau belajar untuk memiliki porsi yang benar terhadap segala hal yang ada di sekitar kita? Meskipun itu adalah yang berbau rohani, bisa menjadi berhala, manakala itu menyingkirkan Tuhan dari hidup kita. Ketika kita tidak lagi berharap pada Tuhan, ketika kita tidak lagi berdoa pada Tuhan, ketika kita tidak lagi berserah kepada Tuhan, ketika kita merencanakan segala sesuatu sesuai keinginan kita, bergantung kepadanya lebih dari Tuhan, itu bisa menjadi berhala. Saudara tahu gak, untuk bisa bertahan dalam dunia yang seperti ini, saudara cuma punya satu senjata yang ampuh, bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Banyak orang menjadi gila. Kenapa? Karena usahanya hancur, bangkrut. Bayangkan satu gerai pizza yang sangat besar mengajukan pilot. Mungkin kita pernah menikmatinya, tapi mengajukan pilot, bangkrut dia. Aduh, tidak bisa bayar utang. Banyak orang menjadi gila dan akhirnya mereka mencari jalan keluarnya lewat sabu-sabu. Banyak artis kan ditangkap. Kenapa? Saya pandemi tidak ada pekerjaan, ya sudah saya sabu-nyabu aja untuk melupakan semuanya itu. Saudara, cuma satu cara untuk saudara bisa bertahan melewati pandemi ini, bergantung penuh pada Tuhan. Saudara bisa menjaga kesehatan begitu rupa, tapi bisa jadi segala sesuatu terjadi. Saudara bisa mencoba untuk mempertahankan keadaan keuangan begitu rupa, tapi segala sesuatu bisa terjadi. Oleh sebab itu cuma satu cara saudara menghadapi itu, bergantunglah kepada Tuhan. Dan saudara tidak bisa bergantung pada Tuhan tanpa mengenal pribadinya. Jangan terpesona dengan karyanya. Aku tadi mengatakan bukan kesembuhan yang terutama. Jangan terpesona dengan karyanya Tuhan. Karyanya Tuhan itu apa? Berkat, kesembuhan, kecerdasan, apalagi ya, kesehatan. Jangan terpesona dengan itu. Tapi cari pribadi yang memberikan itu. Kenali dia, dekat dia. Saudara akan menjadi orang yang kuat. Sekalipun tidak mendapatkan kesembuhan, sekalipun tidak mendapatkan berkat, sekalipun tidak menghadapi sesuatu yang berat dalam hidup ini, kita akan kuat. Karena pribadi itu berada dan kita kenali. Mari kita belajar menjadi jemaat yang tidak sekedar mencari karya Allah, terpesona dengan semua karya Allah. Boleh terpesona, tapi lebih baik bila kita mengenali Dia, sang pribadi di balik segala karya ajaib itu. Dan saudara akan merasakan seberat apapun beban saudara, saudara akan kuat karena saudara tidak sendiri. Kenali Dia. Tempatkan orang-orang sesuai porsinya. Tempatkan anak, pasangan, uang, pekerjaan, pendeta, atau pelayanan, atau berkat-berkat itu sesuai porsi. Carilah Tuhan, dekatlah pada Dia, pautkan hidupmu kepada Tuhan.
Itu adalah satu-satunya cara bertahan melewati saat ini. Oleh sebab itu, mari sejak hari ini datang kepada Tuhan. Refleksikan pikiran kita. Siapa selama ini yang kau cari? Karya atau pribadi? Karya banyak yang bisa meniru. Iblis juga bisa meniru. Tapi pribadi tidak ada yang bisa meniru. Oleh sebab itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua ditambahkan. Semua yang ditambahkan itu apa? Karya. Tapi yang paling penting, cari dahulu kerajaan Allah. Amin. Mari kita akan sama-sama masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Bukan menjadi perkara mudah untuk kami mengenali pribadi-Mu Tuhan. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau yang memberikan pada kami kekuatan untuk kami boleh menjadi orang-orang yang tetap percaya kepadamu di masa-masa sulit ini. Kami bukan orang yang mampu untuk terus bertahan. Kami sadar percaya kepadamu bukan perkara mudah, sebagaimana yang dialami oleh para rasul yang juga kami hidupi saat ini. Kami seringkali mengidolakan segala sesuatu. Kami seringkali mengandalkan hidup kami kepada sesuatu, seseorang, atau bahkan ritual tertentu. Tapi hari ini kami sadar Kau tidak mau diduakan, dan kami mau belajar untuk tidak menduakan Engkau dalam hidup kami. Bapa, ampuni dosa kami. Kami seringkali mendukakan hati-Mu. Kami seringkali tidak sekedar berdoa padamu, tapi juga kami berharap kepada yang lain. Mampukan kami hanya berharap kepadamu. Manusia bisa menyakiti hati kami, mengecewakan kami, meninggalkan kami, mengkhianati kami. Bahkan keadaan pun bisa melakukan itu. Realitas pun mengecewakan kami Tuhan. Tetapi kalau kami berpaut kepadamu sepenuhnya, maka sekalipun kami mengalami kekecewaan, kami tetap bisa bertahan dan kuat dalam iman percaya kami. Kami tetap mampu untuk menjadi saksi dimanapun kami berada, karena kami melihat kepada pribadi-Mu, ya Yesus, Raja di atas segala raja. Kuatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Pada pagi hari ini kami teringat berdoa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami yang pada saat-saat ini sudah selesai menghadapi ulangan akhir semester, dan mereka sudah selesai menghadapi sekolah pada masa-masa yang lalu, dan mereka akan memasuki kelas yang baru. Anak-anak yang akan segera memasuki kehidupan yang baru dengan new normal dan sebagainya. Tuhan, kami berdoakan buat mereka. Biarlah Tuhan tetap menyertai anak-anak kami. Tuhan tidak pernah melepaskan anak-anak kami. Tuhan tetap menyertai mereka di masa muda mereka. Mereka tidak jauh dari Engkau. Mereka berada dalam lingkungan kuasa-Mu Tuhan. Kami mendoakan pada saat ini untuk saudara-saudara kami yang bekerja. Mereka yang bekerja di pasar-pasar, mereka yang bekerja di jalan, mereka yang menjadi sales, mereka yang bekerja di berbagai tempat yang harus berhadapan dengan banyak virus. Tuhan tetap memberkati saudara-saudara kami. Tuhan yang menjaga mereka dari segala yang jahat. Tuhan berikan kesehatan dan imunitas yang baik. Kami mendoakan untuk para tenaga kesehatan di dalam negara kami yang sampai sekarang masih terus berjuang. Tuhan, beri kekuatan buat mereka, beri imunitas yang baik, beri kepada mereka hati yang bersih. Tuhan tahu Tuhan, tantangan mereka sangat besar. Mereka mempertaruhkan nyawa bahkan untuk orang-orang yang tidak mereka kenal. Tetapi Tuhan, kami yakin percaya kasih dari Engkau, perlindungan dari Engkau melindungi mereka. Keluarga mereka yang menanti di rumah dengan harap-harap cemas pun Tuhan tetap berkati, supaya mereka pun juga boleh menikmati persekutuan kembali dengan keluarga mereka yang menjadi tenaga kesehatan. Kami sebagai masyarakat beri kesadaran buat kami Tuhan, untuk kami mengerjakan bagian kami, untuk kami menjaga diri kami, supaya tidak banyak lagi orang-orang yang terinfeksi virus COVID ini. Supaya kami pun juga boleh meringankan beban dari teman-teman kami yang bekerja di bidang medis. Tuhan yang memberikan kedewasaan dalam pola pikir kami, untuk kami boleh menjaga diri baik-baik. Kami hanya mohon kekuatan Tuhan, kami tidak sanggup tanpa Tuhan sendiri. Engkaulah sumber segala kesembuhan, Engkaulah sumber dari segala
jalan keluar kami. Kami meyakini Engkau menyertai. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan tetap menyertai akan saudara-saudara kami. Tangan Tuhan menyertai mereka. Tuhan yang memampukan mereka untuk tetap bertahan dalam pergumulan itu. Mencari pribadi Tuhan. Melihat pribadi Tuhan sebagai satu-satunya jalan keluar. Kalau harus bergumul dalam bidang ekonomi, kami yakin percaya Tuhan tidak pernah melepaskan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan ibadah online yang masih dikerjakan banyak gereja, dan juga ibadah offline yang sudah juga dimulai oleh banyak gereja. Biar Tuhan menjaga anak-anak-Mu, supaya kami pun juga bisa tetap memelihara iman percaya kami kepadamu Tuhan. Memfokuskan diri kami hanya kepadamu. Mungkin kami tidak bisa berkumpul secara fisik, tetapi karena kami tahu bahwa kami hidup dalam sebuah dunia yang mungkin juga tidak kelihatan secara fisik, kami bersekutu dalam doa kami bersekutu dalam roh kami meyakini bahwa semua ibadah itu menumbuhkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya. Kami mengucap syukur. Oleh sebab itu jemaat, mari kita akan memasuki doa pengutusan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Mari kita arahkan hati kita dan kita akan menutup persekutuan kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara dari sekarang ini sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin.